warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita banggakan dari segenap para asatidz, para alim ulama, khususnya Habib Shalih Jabaluddin, juga beserta keluarga besar sahibul hajah. Kita doakan mudah-mudahan semua yang ada di tempat ini, masyarakat ahli kampung di tempat ini yang hadir, mudah-mudahan yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mencari ilmu mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat dunia sampai akhirat. Yang usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada segenap daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengisi hari-harinya dengan salawat cinta kepada baginda Rasulullah. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratul Rasul Imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim. Sebelum dilanjutkan, yang duduk di luar mungkin masih bisa masuk ke dalam, bisa mungkin hadranya dipinggirkan dulu, di yang lain bisa masuk ke dalam juga, diberikan ruang. Boleh maju ke depan. Alhamdulillah, ini waktu, ini malam kita masih diberikan izin oleh Allah untuk bisa berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk di majlis-majlis maulid. Majlis-majlis yang semacam ini yang akan menghilangkan bala dan musibah serta wabah dan juga penyakit. Majlis yang semacam ini yang di dalamnya disebutkan nama Nabi, diagungkan Nabi, dimuliakan Nabi, sehingga majlis inilah yang insya Allah akan bisa membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya turunlah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyatakan di dalam untayan-untayan mutiara beliau, "Masyi ka majma'al maulid yujallil qulub. Zawaqat taubatik ya al-asi idza badatuk. Zawaqat taubatik ya syarid idza ba'duk. Zal jama' la syaq yukiru jami'ud dhunub." Tidak ada perkumpulan yang paling agung di alam semesta ini melebihi perkumpulan maulid baginda Nabi Muhammad. Artinya perkumpulan maulid Nabi, perkumpulan daripada salawat Nabi, ini adalah sebaik-baik perkumpulan yang ada di muka bumi, dan semua yang ada di dalamnya hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku maksiat, inilah waktu yang tepat untuk kalian tobat kepada Allah. Berkat Nabi Muhammad, tobatmu akan diterima, dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah jauh dari Allah, yang sudah berlari dari Allah, inilah waktu yang tepat untuk kembali kepada Allah. Kedekatanmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zal jama' la syaq yukiru jami'ud dhunub. Perkumpulan ini perkumpulan yang tidak diragukan lagi. Semua yang kumpul di dalamnya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara, berkat maulid Nabi disampaikan juga di dalam satu hadis, Rasul mengatakan, "Man a'zama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah." Siapa orang yang mengagungkan, memuliakan akan hari kelahiranku, maka wajib atas mereka mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Si Nabi Bakar Siddiq mengatakan, siapa orang yang mengagungkan kelahirannya Rasulullah, karena ma'i fil jannah, maka aku akan menjadi sahabatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab pun mengatakan, siapa orang yang mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah, qad ahyal Islam, maka orang itu telah menghidupkan Islam.
Kenapa? Karena di majelis-majelis maulid tersampaikan firman ilahi. Karena di majelis-majelis maulid tersampaikan syirah nabawi. Karena di majelis-majelis maulid tersampaikan yang namanya nasihat-nasihat dari para ulama kita. Sehingga itu adalah upaya untuk menghidupkan Islam di tengah-tengah umat. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa orang yang mereka berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, maka mereka mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah. Imam Syafi'i mengatakan, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa kana sababan li qira'atihi ba'athallahu yawmal qiyamah ma'a siddiqin wa syuhada wa shalihin fi jannatin na'im. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, siapa orang yang kumpul jadi satu dalam peringatan Maulid Nabi, dalam pembacaan salawat Nabi, atau mereka nggak bisa hadir, tapi apa? Mereka nyumbang. Untuk apa? Menyumbang makanan. Wahaya atau aman, atau mereka nyumbang makanan, mereka nyumbang minuman. Ada perayaan Maulid Nabi. Ini perayaan Maulid Nabi kita nyumbang, bukan perayaan Maulid Nabi besar, ya. Yang namanya ada pembacaan maulid maupun yang hadir ribuan ataupun 3 orang sekalipun, itu adalah majelis baginda Nabi Muhammad. Ente nyumbang banyak, ente nyumbang dikit, kebagian berkahnya dari Rasulullah. Jadi kalau nyumbang maulid jangan pilih-pilih, oh majelis besar disumbang, majelis kecil kagak. Hati-hati ente. Nabinya sama, sholawatnya sama, kenapa harus kita beda-bedain mana yang besar mana yang kecil? Nah, ini harus kita beritahu juga kepada umat. Kadang umat-umat zaman sekarang mau nyumbang kalau majelis besar, mau nyumbang kalau ulamanya besar. Tapi ini majelis-majelis ustadz-ustadz kita yang ada di kampung-kampung kadang-kadang nggak ditengok sama umat sekarang. Hati-hati, itu semua adalah peninggalan baginda Nabi Muhammad. Wahaya atau aman, atau mereka nyumbang dari hal konsumsi. Nggak bisa. Wahla makanan, mereka persiapkan tempat, mereka buka pintu-pintu rumah mereka hanya untuk menampung para pecinta Sayyiduna Muhammad. Cuman ngasih tempat doang. Apakah tempat hanya tempat duduk? Enggak. Ente siapin tempat parkir buat jamaah. Mereka memarkir motor-motor mereka, sehingga motor itulah menjadi wasilah mereka bisa sampai dalam tempat-tempat maulid, termasuk dapat daripada berkahnya maulid. Nggak mampu kita nyumbang, nggak mampu kita hadir, nggak mampu kita berikan tempat buat para jamaah, apa? Wa amila ihsanan. Minimal berlaku baik dalam perayaan Maulid Nabi. Minimal berakhlak dalam perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad. Beradab di dalam majelis-majelisnya Rasulullah. Udah nggak bisa nyumbang, udah nggak bisa hadir, udah nggak bisa keluar uang, udah nggak bisa keluar tenaga, minimal jangan ganggu Maulid Nabi. Minimal jangan ganggu saja, ente dapat berkah. Kayak gimana bentuknya? Dari para pejabat dan aparat. Kalau misalnya ada masyarakat bikin maulid, jangan dilarang, jangan diganggu. Nyumbang kagak mau larang. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian selain itu, yang datang, kalau sudah datang di majelis Nabi, anggap Anda sedang duduk di hadapan Nabi, sehingga Anda akan menjadi orang yang sadar diri dan tahu diri untuk menempatkan akhlak dan adab di hadapannya Rasulullah. Datang ke majelis maulid sibuk sendiri, datang ke majelis maulid ngobrol sendiri, datang ke majelis maulid ngomongin perempuan, ngincar sana ngincar sini, ngomongin itu mantan saya. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kalau jomblo nikmatin aja, jangan diceritain sedih. Ya, Masya Allah. Ya, korban-korban patah hati gagal move on. Ya, Masya Allah. Maka sebab itu udah datang majelis maulid, ente sibuk di dalam apa? Sholawat. Sibuk dalam apa? Dengerin nasihat. Jangan sibuk sendiri. Duduk di dalam majelis maulid, adabnya nggak ada. Nanti guru kita lagi tausiah, kita malah ngomong yang lain. Bagaimana pengen mendapatkan berkahnya maulid kalau kamu sendiri duduk di majelis maulid tapi hati kamu nggak ada di majelis maulid. Makanya kadang-kadang ada orang, Beb, saya suka hadir maulid, saya suka sholawat, saya suka hadir majelis, tapi kok saya kayak begini ya, Beb, sumpek mulu. Saya kayak begini ya, Beb, bingung mulu. Saya kayak begini ya, Beb, belum dapat kerjaan. Saya kayak begini ya, Beb, belum dapat jodoh. Uring-uringan hidupnya. Iya, kenapa? Nah, iya.
Ente duduk di dalam majelis-majelis maulid tapi hati kamu kemana? Kamu nggak khusyuk. Yang dikatakan orang kalau misalnya kita berdoa membawa nama Nabi maka doa kita diijabah. Kalau duduk di majelis ilmu kita mendapatkan berkah dari Allah. Ntar kita dilancarin rezekinya dan lain sebagainya. Banyak keutamaan kemuliaan daripada duduk-duduk di majelis macam kayak begini. Tapi kadang-kadang kita suka komplain. Saya hadir maulid, saya ngaji, saya ini, saya itu, tapi seret kita punya rezeki. Susah kita punya duit. Buat masalah ilmu susah dalam pemahaman. Kenapa ya, Be? Apakah salah saya hadir majelis maulid? Bukan. Yang salah bukan kamu hadir majelis maulid, salahnya kamu gak ada adab di majelis maulid. Benar apa kagak? Sadar diri aja. Nah ini yang perlu kita pahamin baik-baik. Kadang-kadang kok kayaknya gak berkah ya kita datang ke majelis maulid. Apakah majelis ini gak bawa berkah? Bukan, kitanya yang nolak berkah. Kalau usah jauh-jauh ngomong cinta sama Nabi. Kalau hadir majelis maulid kena tetesan air sedikit ya. Belum hujan ini, baru geluduk doang. Tetes kena hidung aja, minggir bos. Ngerengket kalau kata orang-orang yang suka main burung darah, ngerengket itu orang. Ya, udah kayak ini kucing kena air, minggir dia. Oh, kalau takbir, Allah, siap berjuang, siap kena air hujan, minggir. Jenglot. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takbir kencang. Ya, kita sama Nabi kalau jawab kencang. Oh siap jihad, siap perang, siap kena air hujan. Allahu Akbar. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang benar-benar cinta sama Nabi, air hujan gak jadi penghalang. Ente orang buat perempuan dijabanin, buat cewek ente tengah malam telepon, jam 2 subuh telepon, sayang kalau kamu sayang sama aku bawain rambutan. Tengah malam. Kadang-kadang ada aja kalau nggak rambutan beliin aku pulsa ini malam. Ada aja digoda. Kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, buktikan. Wah, ini bocah otaknya langsung muter. Duit gak ada, di HP ada kontak 1000 kontak, satu-satu dipingin di WA-in. Bro, 3 ekor yang nyaut. Nah, kenapa? Minjem duit dong, gua nggak ada duit nih, lagi pengen ada perlu nih. Wah nggak ada duit, nggak mati sampai situ, nggak selesai, masih ikhtiar, masih usaha, nyari lagi yang lain, nyari lagi, sampai dapat. Nah ini benar-benar cinta namanya. Jadi orang kalau benar-benar cinta, dia akan melakukan sampai dia berhasil, itu baru cinta. Jadi jangan ente mengatakan saya cinta sama Nabi, saya cinta sama Nabi, saya cinta sama majelis Nabi. Cuman kendalanya kemarin saya nggak ngaji, di tengah jalan hujan, jadi saya putar balik, belum cinta namanya. Belum. Ya, ini masih belum cinta. Orang kalau cinta, orang kalau saya kemarin niat mau hadir majelis tapi hujan, ada kendala, ban bocor dan sebagainya, jadi saya mau putar balik deh. Nah itu belum cinta. Tapi kalau orang yang cinta, mereka akan terus berjalan sampai ke tujuan, itu namanya cinta. Buat cewek bisa, kenapa buat Nabi enggak? Telepon, siap. Satria F dipanasin. Cakepan bit, ya bit. Rokok Magnum lagi. Minggir dulu. Makan. Ya, udah. Panasin sama dia tengah malam. Kendi keluar dari rumahnya. Berangkat cari rambutan. Ketemu tukang duku. Nanya, "Bang, nggak jual rambutan?" "Jual duku." "Buta, segede-gede itu duku Palembang. Mau cari rambutan, bego." Ada orang begitu ya, begitu dah. Cinta kadang-kadang bikin bego. Kalau cintanya sama orang-orang yang memang belum halal. Kalau cintanya udah halal, enggak bikin pinter. Paham? Jadi kalau yang pacaran orang itu bego. Ya. Pikir baik-baik sampai yang pacar lu katain diri lu sendiri kan. Jadi kudu sadar diri ya. Cari. Duku. Masya Allah, ini di mana Ciledug ya masuknya ya. Itu nyari rambutan sampai ke Bogor. Enggak sadar namanya orang cinta kan bego. Sampai Sonda. Sampai ke Bogor. Sampai di Bogor baru dapat rambutan. Ngapain nih? Langsung meluncur ke tempatnya Ayang Beb. Hujan geluduk, apa yang dilakukan? Ditaruh di jok, diamanin tuh rambutan biar nggak kehujanan. Buat Ayang Beb, apapun dilakukan, ya nggak? Gunung kan kudaki, samudra kan kuselami, bumi kan kugali. Ketahuan begonya begini. Udah,
Beres begitu seret, sampailah ke tempatnya itu perempuan digantung itu rambutannya di WA. Tuh udah aku beliin yang goodnet, ya. Mimpi indah, atau malam mimpi dajjal, rasa. Sekarang ente pikirin, ente buat perempuan bisa begitu, kenapa buat Nabi nggak bisa begitu? Hujan geluduk, ente terobos, nggak ada duit, ente cari, bensin habis, ente dorong, apapun ente usahakan. Buat orang yang belum halal, buat orang yang belum tentu menyelamatkan ente di yaumil qiyamah. Tapi buat Nabi, masya Allah, gerimis dikit doang, minggir ente. Nggak berani hujan-hujanan buat Nabi, untung ente kalau kena hujan air. Mereka para sahabat hujanannya panah sama tombak. Sekarang kagak, air masih untung. Begitu minggir buat Nabi, kena hujan sedikit ngaji, kena hujan sedikit minggir. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kalau ngaji, kalau takbirnya kenceng, cinta sama Nabi teriak kenceng, kena air hujan minggir, itu besok-besok kalau sholat bawa mau kena jangan pakai sarung. Nggak bikin malu. Orang ngaji hujan-hujanan nggak bikin mati, benar apa enggak? Ada nggak kira-kira orang lagi ngaji kena air hujan langsung mati, ada nggak? Atau opname, ada minimal opname, ada nggak? Serangan jantung ada nggak? Paru-paru basah ada nggak? Kagak ada. Maka jangan bingung, HP plastikin, jangan bingung. Jangan itu kalau datang majelis maulid kadang-kadang udah bawa kantong resek, buat apa? Buat HP, kalau enggak buat kue. Buat Masya Allah, tim serbu, namanya tim sapu bersih. Ikan sapu-sapu begitu. Akhirnya udah, buat perempuan bisa, kenapa buat Nabi Anda tidak bisa? Wa amila ihsanan termasuk tuh berlaku baik dalam perayaan Maulid Nabi. Dengerin nasihat. Catat, ini bisa catat. Catat nasihatnya. Posting di media sosial, jangan yang diposting bucin mulu. Dunia tak indah kalau tak ada dirimu. Semua ngontrak kita yang punya dunia. Usaha. Ya, masya Allah, semua kata-kata udah dikeluarkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang belum halal. Nah, untuk billahimin berlaku baik dalam perayaan Maulid Nabi, yang semangat dalam perayaan Maulid Nabi, sehingga kalian menjadi orang-orang yang dapat berkah dari Allah Subhanahu. Wa kana sababun li qiraatih, dan adapun mereka sekelompok panitia, anak muda jadi satu, orang tua jadi satu, berupaya untuk apa? Menjadi penyebab dibacakan Maulid baginda Nabi Muhammad. Jadi penyebab, ada sholawatan. Ini ada sholawatan di mana? Oh, di rumah ini penyebabnya siapa? Dia tuh dapat. Panitia dapat berkah. Kurang apa coba? Allah Ta'ala kasih berkah sebab baginda Nabi Muhammad. Apa ini berkahnya? Yang hadir maulid, yang nyumbang maulid, yang jadi penyebab, kemudian dia memberikan tempat, memberikan makan. Mereka berlaku baik dalam perayaan maulid. Apa ganjarannya? Apa bayarannya? Ba'atsallahu yaumil qiyamah, besok di hari kiamat kita semua akan dikumpulkan oleh Allah bersama para syuhada, bersama para sholihin, bersama para siddiqin fi jannatin na'im, dalam surga yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kurang apa bayaran maulid? Sebesar itu, begitu agungnya orang yang duduk di majelis-majelis maulid sampai surga yang jadi bayaran. Maka oleh sebab itu yang semangat kalau pengen dapat surga. Sehingga ada salah satu sahabat Nabi, waktu dalam peperangan, Nabi lagi inspeksi, ya, lagi ngatur saf Nabi, lagi ngatur saf perang, semuanya diatur sama Nabi. Nabi jalan dari kiri ke kanan diatur. Ada satu anak muda, dia lagi makan korma 3 biji, di tangannya ada korma 3 biji sambil makan korma. Kemudian ketika Nabi lewat tanya, wahai Nabi, kalau misalnya saya mati di medan tempur ini berjuang bersama engkau, apa yang saya dapat? Nabi bilang surga. Ente bakal dapat surga. Oh begitu? Iya. Akhirnya apa? Ini orang mengatakan bakin indah banget kalau dapat surga. Itu korma dibuang sama dia. Dia bilang apa? Kalau saya ngabisin korma yang 2 butir lagi untuk saya bertempur, untuk mati di medan tempur, terlalu lama. Dibuang itu korma. Nabi ketika melanjutkan perjalanan untuk menyusun daripada barisan, ini orang langsung menerobos barisan musuh. Akhirnya apa? Ketika masuk di barisan musuh, hujan panah menghantamnya, wafat di medan tempur. Wafat di medan tempur. Sampai begitu mereka. Pengen masuk surga buru-buru. Mau masuk surga begitu semangat, begitu luar biasa. Lagi itu udah gampang. Ente mau masuk surga nggak usah angkat pedang. Ente mau masuk surga nggak usah taruhin nyawa. Ente mau masuk surga aktif di majelis-majelisnya Rasulullah, Anda akan bisa mendapatkan surga. Nabi bilang apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila
jannah. Siapa orang yang mudah langkah kakinya untuk hadir di majlis-majlis ilmu, maka Allah juga akan permudah dirinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa. Maka oleh sebab itu yang perlu kita ketahui, begitu agung kita punya nabi, begitu hebat kita punya nabi, begitu luhur kita punya nabi. Kita sering dengar cerita nabi, pertanyaannya, sudahkah kau mengikuti baginda Nabi Muhammad? Sejauh apa kau cinta kepada Sayyiduna Muhammad? Sebesar apa pengorbananmu untuk Sayyiduna Muhammad? Itu dipikirin. Saya cinta beb sama Nabi beb, saya sayang sama Nabi, saya rindu sama Nabi. Lo sholawat jarang. Lo jadi orang pelit. Dengar nama Nabi aja nggak sholawat. Dengar nama Rasul disebut gak sholawat. Nabi bilang apa? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli. Artinya siapa orang yang paling kikir, orang yang paling perit adalah orang yang dengar namaku disebut dia gak sholawat. Itu orang paling kikir. Sampai diceritakan ketika Rasulullah masuk di kamar Siti Aisyah, kamar Siti Aisyah ini mati lampu. Jadi dia punya lampu apinya mati ketiup angin. Siti Aisyah lagi jahit baju, jarumnya jatuh. Ketika Rasulullah datang, maka Siti Aisyah dengan mudahnya mengambil jarum yang jatuh karena kamar yang gelap dengan kehadiran Nabi berubah menjadi terang benderang seperti siang hari. Saking terangnya sampai saking terangnya Siti Aisyah dengan mudah mengambil jarum yang telah jatuh. Kemudian Siti Aisyah bilang, sungguh indah rupamu ya Rasulullah. Sungguh celaka orang-orang yang tidak bisa memandang wajahmu kelak di yaumil qiyamah ya Rasulullah. Nabi bilang, iya, sungguh celaka orang-orang yang tidak bisa memandang wajahku kelak di hari kiamat. Maka Siti Aisyah tanya, siapa itu ya Rasulullah orang yang gak bisa memandang wajahmu? Nabi bilang, orang yang mereka mendengar namaku disebut, tapi mereka tidak mau sholawat kepadaku, mereka haram memandang wajahku. Makanya kita kadang-kadang diajarin sama para habaib, para kiai, para asatidz, kalau dengar nama Nabi, ente punya mulut jangan pelit-pelit. Sholawat. Ya ampun, sholawat ente gak ngeluarin tenaga banyak, cuman Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Segitu ente bisa punya hubungan sama Rasulullah. Kalau ngucapin aja ente udah pelit, apalagi nanti dimintain duit buat infak sedekah, ya nggak mungkin ngasih. Mungkin kalau dosanya diminta nggak dikasih. Saking pelitnya ini orang. Na'udzubillahi min. Jadi maka oleh sebab itu, dan juga saya selalu mengajarkan kepada santri-santri saya di pondok dan lain sebagainya, kalau sholawat lagi hadir maulid nih, kan kadang-kadang kita suka dengar penceramah sebut nama Nabi, sebut gelar-gelar Nabi, sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beb, saya bukan nggak sholawat, saya sholawat tapi saya nggak kenceng beb, saya ngomong biasa. Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Salah, saya bilang. Untuk masalah permasalahan seperti ini, ente duduk di majlis-majlis semacam ini, sholawat dengan suara yang lantang itu wajib. Kok bisa? Iya, buat ngingetin teman sebelah. Mungkin teman sebelah ente lupa. Dengar ente sholawat, dia nanti ngikut, ente dapat pahala tambahan, dapat bonus tambahan. Dengar nama Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Teman ente dengar, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berkat dengar ente, akhirnya dia sholat, dapat pahala tambahan. Mandala alal khair kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, dia mendapatkan pahala sebagaimana mengerjakan kebaikan tersebut, walaupun yang mengerjakan orang lah. Kurang apa kita dikasih istimewa sama Allah Ta'ala? Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu biasain kita itu mulut kita suka apa? Sholawat sama jangan pelit-pelit jadi orang. Paham? Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa Rasulullah, begitu mulia Rasulullah dan lain sebagainya. Kalau diceritakan panjang luar biasa, sehingga keagungan baginda Nabi Muhammad itu semua tampak di hadapan kita dan kita sering mendengarnya. Dan alam semesta ini adalah apa? Isyarat. Tujuannya adalah penciptaan Sayyidina Muhammad. Dikatakan al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Segala sesuatu ini adalah pertanda, tapi tujuan yang Allah ingin ciptakan baginda Nabi Muhammad. Sehingga An Abdul Razak, dari sanad yang disanadkan oleh Sayyidina Abdul Razak, ya, An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal, ada Sayyidina Jabir berkata, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in qabla al-asya, an khalaqallahu qabla al-asya. Wahai Nabi, tolong kasih tahu saya yang pertama kali Allah ciptain sebelum segala sesuatu ini siapa? Yang pertama kali Allah ciptain siapa? Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Nabi jawab, wahai Jabir, yang pertama kali Allah menciptakan sebelum alam semesta ini belum ada kursi, belum ada Nabi Adam, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada kalam, belum ada arsy, belum ada segala sesuatu.
yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Allah menciptakan cahaya Nabi? Min nuri, dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Nabi ini diciptakan yang terakhir, khataman nabiyyin wa mursalin, penutup para nabi dan para, itu segi jasadnya yang diciptakan terakhir, tapi cahayanya yang pertama kali. Paham? Jadi yang pertama kali diciptakan jasad, artinya yang pertama kali diciptakan oleh Allah cahayanya Rasulullah, dari cahaya Allah. Kemudian segala sesuatu, sorga, kemudian daripada arus dan lain sebagainya, semuanya para anbiya itu diciptakan oleh Allah dari mana? Dari cahayanya Rasulullah. Begitu hebat kita punya Nabi. Ya, walaupun Nabi itu jasadnya diciptakan terakhir, walaupun diutusnya terakhir, tapi cahayanya diciptakan yang pertama kah? Kapan cahaya Nabi diciptakan oleh Allah? Nah, bingung loh. Ayo, nama pemain bola apal, lahirnya dia apal, gedenya dia apal, biografi mereka apal, artis-artis lo apal. Ini artis ini, beb, ini selingkuhnya sama ini, kemudian jalannya sama ini, kemudian nikahnya sama ini, lo apal. Tetangganya ini, beb, rumahnya di sini, mainnya di sini, apal. Nah, sekarang Nabi, katanya cinta sama Nabi. Seberapa kenal Anda dengan Nabi? Cahayanya Rasulullah. Kalau lahirnya Nabi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Baik, kalau tahun gajah. Jam berapa? Nah, bingung loh. Ayo, lahirnya Dewi sama Siska lo hafal. Sekarang lahirnya Nabi coba. Jam berapa? Hah? Waktu sahur. Ya, mendekati daripada subuh, tapi waktunya waktu sahur. Ada yang mengatakan jam 2, ada yang mengatakan jam 3, ada yang mengatakan daripada setengah 4 dan lain sebagainya. Intinya waktu sahur ketika matahari tidak ada. Jadi dalam keadaan gelap gulita, tapi lahirnya Nabi kala itu terpancar cahaya dari wajah Nabi sampai orang Arab bisa menyaksikan kusuri Rum, apa istana orang-orang Romawi yang jaraknya jauh tampak seperti terang daripada siang hari. Kelihatan dari mana? Cahaya baginda Nabi Muhammad. Kemudian kalau cahayanya Nabi diciptakan kapan nama Allah? Tanggal 10 bulan Muharram. Ingat-ingat baik-baik itu. Tanggal 10 bulan Muharram cahayanya Rasulullah diciptakan oleh Allah. 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir. Makhtunan asurrah. Nabi itu terlahir dalam keadaan udah pakai sifat mata, udah pakai celak. Kemudian Nabi lahir itu dalam keadaan sujud. Nabi lahir juga dalam keadaan apa? Dalam keadaan terkhitan. Kemudian Nabi lahir dalam keadaan daripada dia punya tali pusar sudah dalam keadaan suci, dalam keadaan bagus, dalam keadaan luar biasa. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beb, ini kan Nabi yang paling dicintai oleh Allah, Nabi yang paling dekat dengan Allah. Tapi kok kisahnya kayaknya sedih banget. Lahir, Nabi udah jadi yatim. Umur 6 tahun ditinggal ibu, 8 tahun ditinggal kakek. Kayaknya sedih banget ceritanya. Kenapa, Beb? Apa hikmahnya? Nah, dengar baik-baik. Saking cintanya Allah sama Rasulullah, sampai Allah Ta'ala pengen ambil alih secara sempurna di dalam apa? Di dalam merawat baginda Nabi Muhammad. Allah pengen ambil alih penuh. Yang merawat Nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan apa? Adabani Rabbi ahsana ta'dibi. Telah mendidik kepadaku Tuhanku dengan sebaik-baik pendidikan. Telah merawat aku dengan sebaik-baik rawatan. Langsung Allah yang merawat. Nah, itulah baginda Nabi Muhammad. Jalan Nabi dinaungi oleh awan, senderannya Nabi dinaungi oleh pohon berjalan atas izin Allah karena nurut sama Rasulullah. Batu menangis karena takut berpisah dengan Nabi. Sebongkah pohon daripada apa? Daripada mimbar Nabi yang lama, ditinggal 8 langkah, nangis tergerung-gerung karena takut ditinggal oleh Rasulullah. Semua takut ditinggal oleh Nabi. Kenapa kita umatnya kok kita nggak merasa takut sudah jauh sama Nabi? Thauban tiap hari nangis sampai nggak enak makan, nggak enak minum, sampai ketemu Nabi bilang, wahai Thauban, saya ngeliat kamu kok kurusan, kenapa? Apa kata Thauban? Ya Rasulullah, belakangan ini, hari-hari terakhir ini saya memikirkan, kalau saya tidur malam, saya ini kangen sama engkau, saya bangun, saya ke rumahmu, atau besok saya ketemu sama kamu.
Kalau misalnya saya lagi makan, saya kangen, saya tinggalin makanan, saya ke rumahmu nemuin kamu. Engkau masih hidup dan saya masih hidup. Tapi yang saya sedang pikirkan, nanti kalau saya wafat bagaimana? Nanti kalau engkau wafat bagaimana? Apakah aku masih bisa ketemu? Itu yang sedang aku pikirkan. Akhirnya apa? Thauban bilang, ya Rasulullah, engkau sudah pasti di dalam sorga. Tapi di mana Thauban? Mungkin aku di neraka, sehingga aku berpisah dengan engkau dan aku tak sanggup ya Rasulullah. Mungkin andai Allah masukkan aku ke dalam sorga, ya sorganya beda. Al-jannah maratib, surga itu bertingkat-tingkat sebagaimana engkau ceritakan wahai Nabi. Engkau di jannatul firdausil a'la, engkau di surga yang paling tinggi, jannatul firdaus, sementara di mana Thauban? Itulah yang membuat aku berpikir keras selama ini sehingga aku nggak nafsu makan, nggak nafsu minum. Sahabat tiap hari ketemu Nabi masih mikirin besok bisa sama-sama Nabi apa kagak. Kita nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah cium tangan Nabi, nggak sholat di belakang Nabi, nggak bantu perjuangan Nabi, masih belum mikirin cara untuk bisa berjumpa dengan Nabi di hari kiamat. Innalillah. Usaha kita supaya bisa ketemu Nabi segimana? Ente pernah mikirin nggak gimana ya cara saya mimpi Nabi malam ini? Pernah Beb tahun kemarin? Jangan ngomong. Orang kalau usaha tiap malam dia usaha, bagaimana cara biar bisa mimpi Nabi? Sekarang nggak mimpi, besok ente usaha lagi, besok ente usaha lagi, baru ente namanya cinta. Begitu caranya sudah. Thauban bingung, akhirnya apa minta, wahai Nabi doain biar kita sama-sama. Apa kata Nabi? Baik, saya bakal doa sama Allah, tapi bantuin saya gimana? Bikathratis sujud, dengan banyak sholat. Makna sujud as-sholat, dengan banyak sujud artinya banyak sholat. Tuh sahabat sholat gak tinggal, masih disuruh perbanyak lagi lah kita sholat jarang-jarang, sekali doa minta bareng Nabi. Lu siapa? Pengen masuk surga, kalau anak muda lagi nyari dana buat maulid nyumbang 2.000, minta masuk surga sekeluarga, nggak tanggung-tanggung orang zaman sekarang. Nih saya nyumbang ya 2.000, doain saya sama keluarga saya masuk surga. 2.000 mau masuk surga, cari gelodok sono. Kali ada 2.000 bos. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang paling penting. Beb, kadang-kadang saya mau ngaji, Beb, mau istiqomah, cuman kadang-kadang orang tua ngelarang. Itu bukan alasan untuk meninggalkan majlis. Ente dikasih akal sama Allah Ta'ala, ente dikasih mulut oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk berpikir bagaimana caranya kau rayu orang tuamu. Bu, saya pengen ngaji. Kalau saya ngaji, saya jadi anak yang soleh, saya jadi anak yang soleha. Yang girang ibu. Kalau saya jadi anak baik sebab di majlis, saya bisa doain ibu. Kalau saya rajin ibadah, yang dapat pahala juga orang tua. Ente lobi orang tua ente. Beb, kemarin saya mau ngaji, cuman sama ibu nggak diizinin, Beb. Maafin ya, saya nggak ngaji dulu lah. Gesrek nih bocah. Bagaimana? Ente mau ngaji? Ya ente usaha. Lo ketemu cewek banyak cara, akal kancil. Ayo, ngomong sama ini, mau ketemu sama cewek ente, mau jalan, mau kemana. Ngomong sama ibu, Bu, ada ini nih les dari sekolahan. Bu, ada ini, ada tugas dari sekolahan, suruh kumpul sama teman-teman begini. Bisa aja lu bohongin ibu lu. Buat cewek. Lah iya, kenapa buat Nabi ente nggak bisa usaha? Cuman nggak perlu bohong. Apa? Ente lobby.